Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah online pada kali ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini kami bisa kembali bersama-sama berkumpul dalam ibadah online kali ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersiap Tuhan untuk mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kiranya kami hanya terfokus untuk memuji dan menyembah nama-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama menaikkan pujian karena kita mau katakan bahwa Yesus perkasa yang tiada bandingannya. Mari kita nyanyi. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena
yakin dan percaya saudara bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari kita nyanyikan denganmu Tuhan. Kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Saudara, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita dalam setiap yang kita lalui. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama, kita menyanyikan dari hati kita, kita naikkan pujian bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan lagi. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya benar Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lalui, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami semua datang kepadamu dengan kerinduan hati kami Tuhan, untuk dapat menerima berkat firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, hati kami ini Tuhan menjadi siap untuk ditanam oleh firman-firman Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan menjadi kekuatan dalam kami melalui setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu saja yang menguasai mulut bibir lidahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Pagi ini kita akan siap untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Karena itu siapkan hati kita, siapkan Alkitab untuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saya ingin mulai dulu dengan satu ilustrasi cerita tentang pedagang sayur. Satu ketika ada seorang pedagang sayur yang pergi membeli sayur-sayuran di kebun warga. Setelah dia sudah berhasil mendapatkan bahan jualan sayur-sayuran, dia bergegas pulang ke tempat dagangan atau ke pasar. Di perjalanan dia menuju ke pasar, dia disusul oleh satu kendaraan mobil bak yang juga biasa mengangkut sayur untuk pergi ke pasar. Sang sopir itu menawarkan kepada pedagang sayur ini untuk naik di mobilnya gratis, tidak bayar sampai ke tempat tujuan. Tentunya sang pedagang ini sangat bersemangat, sangat senang sekali karena dia ditawari untuk bisa naik di mobil, paling tidak mengurangi beban dia untuk berjalan. Ketika dia sudah naik di mobil, ya mobil tentu berangkat ke pasar, dan setibanya di pasar, sopir turun dan dia terkaget melihat ternyata sang pedagang ini masih dalam posisi memikul beban sayurnya itu di pundaknya. Sang sopir bertanya, dipikul barusan atau dari tadi? Oh, dari tadi pas naik mobil saya tetap memikulnya. Sang sopir itu tentunya kaget, kenapa dipikul? Kenapa tidak diletakkan di dalam mobil saja? Kenapa dipikul? Sang pedagang sayur ini tidak bisa menjawab. Cerita ini memberikan gambaran, ya, memberikan semacam sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita, di mana kebanyakan dalam kehidupan kita itu sebetulnya beban hidup kita itu sudah dipikul, ditanggung oleh yang namanya Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak orang yang masih memikul beban itu, masih menanggung beban itu. Sehingga di dalam perjalanan hidup dia mengalami kesulitan untuk berjalan. Karena dia masih memikul beban. Apalagi kalau beban yang dipikul itu adalah beban yang sifatnya satu perilaku, satu kondisi perilaku yang tidak perlu dia lakukan dalam hidupnya. Ada satu contoh gambaran di dalam Alkitab bagaimana mengajarkan kita untuk melepaskan semua apa yang seharusnya tidak perlu lagi kita pikul dalam hidup ini. Mari kita sama-sama buka di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini, mari kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita lihat apa yang dicatat dalam Ibrani 12 ayat 1 ini, sebetulnya kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan kita, kehidupan rohani kita itu sedang berada dalam satu arena perlombaan. Jadi kita ini sedang berlomba, ya, di dalam perlombaan. Karena itu betapa pentingnya beban dan dosa ini ditanggalkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena itu tentunya akan menjadi masalah dalam hidup ini. Melepaskan beban, kemudian dikatakan dosa yang masih menjadi daya tarik atau perilaku atau kegemaran kita sehari-hari, suka kita lakukan. Jadi ada banyak orang yang sudah hidup di dalam Tuhan tapi masih senang berada di dalam zona beban dan dosa ini. Yang semestinya sudah tidak perlu lagi, yang sudah tidak boleh lagi untuk ada di dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan. Karena itu dikatakan lepaskan. Pedagang sayur tadi, dia sebetulnya sudah diberikan tumpangan gratis. Dia naik ke atas mobil, bebannya dilepaskan di dalam mobil, dia tinggal duduk sambil selonjoran begitu mungkin. Karena tidak ada kursinya, sambil dia santai menikmati hidup. Tapi dia masih memikul beban. Nah, itu gambaran dalam kehidupan kita. Beban itu ya ada dua hal, ya. Beban dalam bentuk hal-hal yang
kita suka merampas bagian Tuhan dalam hidup ini. Tuhan sudah pikul beban itu. Atau beban juga yang dalam pengertian beban yang memberatkan kita, dalam pengertian sesuatu hal yang bersifat dengan keinginan daging. Jadi kata beban di sini kita bahas dua hal ya, beban dan dosa. Beban ini artinya beban yang memberatkan kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging. Sifat-sifat keinginan daging yang masih menempel kuat, yang masih membelenggu kehidupan kita, yang itu menjadi penghalang di dalam perlombaan kita. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia ini ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi beban itu adalah beban yang sebuah pengaruh dunia yang diberikan kepada kita karena bukan berasal dari Bapa. Lalu beban itu yang berkaitan dengan keinginan mata, keinginan daging. Keinginan. Dulu ketika kita hidup di dalam situasi dosa, segala hal dalam kehidupan kita itu dalam angan-angan, dalam pikiran, dalam hati, dalam tindakan, dalam perilaku kita berkaitan dengan keinginan daging dan keinginan mata. Tapi ketika kita dipindahkan Tuhan dari gelap menuju kepada terang, semestinya hal-hal yang ada di dalam pikiran, di dalam hati, di mata kita dan segala sesuatu itu harusnya berkaitan dengan keinginan Tuhan. Bukan lagi keinginan daging dan keinginan mata, tapi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau ini dicatat artinya masih ada orang yang hidup di dalam bagian itu. Karena itu kalau kita kembali ke Ibrani 12 ayat 1 tadi, kalau kita mau melakukan perlombaan di dalam kehidupan rohani kita, lalu kehidupan kita masih dibebani oleh hal-hal yang semacam itu, keinginan mata dan keinginan daging, maka perlombaan kita itu akan menjadi sulit dan bisa kemungkinan besar kita tidak akan mencapai garis akhir. Lagi jalan gitu ya, lagi perlombaan entah jalan entah lari, kita lagi berlomba begitu. Lalu ada yang menggoda kita di kiri kanan. Ada yang menarik perhatian kita di kiri kanan. Yang begitu membuat kita sangat tertarik melihat kiri kanan. Lalu kita coba untuk mampir. Dua kemungkinan. Satu, perlombaan kita bisa menjadi lama karena kita mampir dulu. Atau kemungkinan yang paling besar adalah kita tidak akan meneruskan perlombaan itu karena kita sudah suka dengan daya tarik yang di kiri kanan tadi. Itu keinginan mata dan keinginan daging kita. Ya kan? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 tadi. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dunia menawarkan begitu banyak hal untuk mempengaruhi pandangan mata kita, mempengaruhi fokus rohani kita, mempengaruhi iman kita supaya kita tidak berjalan pada perlombaan itu. Karena itu dikatakan lepaskan itu semua, lepaskan. Jangan ada di dalam kehidupan kita segala macam bentuk keinginan mata yang membuat kita menjadi celaka dalam hidup ini. Dilepaskan. Lalu pertanyaannya, kira-kira kita sudah tidak boleh dong menginginkan apapun? Bukan begitu. Keinginan yang harusnya ada dalam kehidupan kita itu keinginan yang dibarengi dengan penguasaan diri. Itu penting ya. Karena orang juga kalau hidup dalam dunia tanpa keinginan gak mungkin. Ingin punya ini, ingin punya itu. Tapi kalau keinginan yang dikuasai oleh penguasaan diri, yang dikuasai oleh Tuhan itu sendiri, maka keinginan-keinginan kita itu semuanya bersifat positif.
Kita menginginkan supaya pekerjaan kita berhasil, positif. Kita menginginkan supaya rencana dan program kita ke depan berhasil, positif. Serahkan sama Tuhan. Tapi kalau saya menginginkan supaya saya menikah lagi, itu kan bukan positif. Keinginan daging dan keinginan mata. Saya menginginkan supaya saya bisa hidup benar-benar kaya raya. Kenapa kamu mau kaya raya? Supaya saya bisa melakukan apa saja. Itu sudah keinginan daging. Bukan keinginan roh lagi yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu penguasaan diri sangat penting sekali. Sangat penting ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Supaya di dalam perlombaan iman itu tadi, kita tidak gagal dalam perlombaan. Karena kalau sudah bilang tentang daging dan mata, banyak hal Bapak Ibu. Banyak hal, keinginan mata dan keinginan daging itu banyak sekali. Dan cenderung jauh lebih kuat pengaruhnya daripada keinginan roh. Keinginan daging dan keinginan mata kecenderungannya jauh lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih punya daya tarik, lebih punya kuasa untuk mempengaruhi kita dibandingkan keinginan roh. Itu coba kita lihat. Kecenderungannya jauh lebih kuat. Kalau kita tidak betul-betul menguasai kehidupan kita pada titik ini, kita nggak akan tiba pada perlombaan itu tadi. Kita akan menjadi orang-orang yang gagal total dalam hidup ini. Karena itu saya mengajak melalui firman Tuhan, tentunya diingatkan buat kita semua ya, untuk mari kita melepaskan, menanggalkan beban itu dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menanggalkan dosa. Dosa yang merintangi kehidupan kita. Dosa itu artinya apa? Yang di sini segala sesuatu yang mudah menjerat kita. Jadi dosa itu pengertiannya artinya adalah segala sesuatu yang mudah menjerat kita dan mencelakakan kita. Itu dosa yang dimaksudkan di dalam Ibrani 2 ayat 12 ayat yang ke-1 tadi. Melepaskan beban, melepaskan dosa artinya segala sesuatu yang mudah menjerat dan mencelakakan atau menjerumuskan kita. Itu dilepaskan. Apa segala sesuatu yang mudah menjerat kita dan mudah menjerumuskan kita kepada kehidupan dosa itu? Banyak. Banyak. Handphone ini bisa menjerat kita dan membuat kita semakin dalam di dalam hal-hal dosa. Ini kan benda mati, bagaimana mungkin? Iya, dia nggak bergerak. Tapi hal-hal yang ada di dalamnya itu yang sering kita tonton mungkin tiap hari, itu yang punya kuasa spirit yang besar yang bisa mengubah cara berpikir kita dan perilaku kita. Kita sama-sama menyadari begitu ya. Saya juga belajar menyadari pada bagian ini. Berapa banyak rumah tangga di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, yang hancur gara-gara handphone. Ini gara-gara HP ini. Keinginan ini. Ada orang bilang berawal dari Messenger, ketemu di kafe. Mantan biasa. Lama gak jumpa. Coba-coba otak-atik di Facebook. Itu saya taunya bukan, oh ini pasti Evan pelakunya. Sorry dulu, maaf. Saya suka lihat postingan orang yang menceritakan tentang kisah-kisah semacam ini. Oh begitu. Ini bisa menjerat. Atau hal yang paling sederhana lah, bukan soal itu. Terlalu enak main handphone gitu ya. Game atau apa, macam-macam lah ya. Saya gak terlalu hobi sih main game. Apalah, sehingga komunikasi dalam keluarga itu semakin renggang. Istri urusan ini, HP sendiri, suami, anak-anak. Semakin tercipta jarak di dalam hubungan keluarga. Ini berbahaya. Berawal dari keinginan mata tadi atau dosa, salah satu bagian dari dosa yang mudah menjerat kita. Zaman dulu waktu belum ada barang ini kan nggak serumit itu rumah tangga kita.
Nggak separah itu. Saya terus terang sampai hari ini handphone ini walaupun ada apa namanya ya, ada kodenya ya, jadi nggak bisa dibuka sembarangan. Tapi satu orang rumah tahu kodenya, dan saya lepas aja begitu di meja kalau pulang rumah. Mau istri saya, mau anak-anak saya bisa buka sembarangan, kapan aja mereka mau ambil. Tahulah isi di dalam itu apa. Tapi ada orang ya, HP pun nggak boleh disentuh loh, ya kan? Jangan sentuh HP papa ya. Itu urusan bisnis. Bisnis. Bisnis kok gak bisa disentuh. Jangan-jangan ada hal yang lain. Ini salah satu penjelasan kecil ya tentang masalah hal-hal yang mudah menjerat kita. Mungkin masih banyak penjelasannya Bapak Ibu tentang hal-hal bersifat dosa, hal-hal atau segala sesuatu yang mudah menjerat kita. Mungkin masih banyak yang menjerat kita. Tapi yang paling dekat di rumah tangga kita aja dulu. Kita jangan bicara yang jauh-jauh. Di rumah tangga kita aja dulu. Handphone. HP. Karena itu dalam konteks kita menjadi pengikut Kristus. Perhatikan ya. Dalam konteks kita menjadi pengikut Kristus. Hal-hal yang memungkinkan untuk merintangi perjalanan kita. Alkitab mencatat. Nasihat daripada penulis Ibrani 12 ayat 1, tanggalkan semuanya itu. Tanggalkan. Saya lebih baik kehilangan handphone daripada kehilangan keluarga atau hubungan dalam rumah tangga. Lebih baik gak usah punya handphone. Gara-gara ini kita berantem. Ya kan? Contoh kecil, masih banyak. Bapak Ibu mungkin dalam rumah tangga kita punya kasus yang berbeda-beda ya. Kita tinggal masuk pada perenungan aja. Kita renungkan aja di rumah. Apa sih yang menjadi rintangan dalam kehidupan rohani dan rumah tangga saya? Oh, bagian ini. Coba untuk dihindari. Ditanggalkan hal itu. Cari solusi yang tepat supaya kita kembali ketemu pada titik yang sama. Dan kita meneruskan perjalanan perlombaan iman. Supaya kita menjadi satu keluarga yang diselamatkan Tuhan. Hari-hari ini gak main-main lagi Bapak Ibu. Dalam perjalanan rohani kita nggak main-main lagi. Ujian hari-hari ini betul-betul ujian berat dalam kehidupan kita. Karena itu pertegas keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Jangan main-main lagi. Kita lanjut ya tentang dosa tadi. Segala sesuatu yang mudah menjerat kita. Dikatakan tanggalkan semuanya itu. Ya kan? Tanggalkan. Ada satu perbandingan di dalam Alkitab tentang bagian ini ya. Coba kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-5. Keluaran 3 ayat yang ke-5. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini adalah pengalaman Musa ya. Pertama kali Musa berjumpa dengan Allah. Di mana Musa sebagai katakanlah manusia biasa pada waktu itu. Mau dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi besar bagi sebuah bangsa besar. Tentunya bangsa pilihan Tuhan Israel. Ada satu kesempatan di mana ketika Musa berjumpa dengan Allah, dikatakan lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi Musa itu dikatakan dia itu belum kudus ya, kondisi dia belum kudus. Jadi tanggalkan kasutmu itu gambaran sebetulnya, gambaran dalam kehidupan kita bahwa menanggalkan hal-hal yang bersifat tidak kudus dalam kehidupan kita supaya kita layak untuk meneruskan perlombaan kita. Itu kalau kita implementasikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita ambil dari gambaran dari Musa ini. Jadi gambaran ya, sebuah contoh dalam kehidupan kita supaya kita menanggalkan hal-hal yang bersifat dosa tadi, yang masih merintangi kehidupan kita, yang masih ada di dalam kehidupan kita, melekat erat dalam kehidupan kita, itu dilepaskan perlahan-lahan Bapak Ibu, supaya kita bisa berjalan terus di dalam perlombaan ini. Karena kalau tidak, kita tidak layak.
Kita bisa gagal, diskualifikasi, kira-kira begitu ya. Bukan kitanya gagal sendiri, malah kita kena diskualifikasi. Kenapa? Karena tidak layak. Ya kan? Atlet kalau nggak layak, misalkan dia kedapatan didoping, ketahuan begitu ya, begitu diperiksa, oh dia didoping, nggak layak, diskualifikasi, nggak boleh ikut perlombaan, curang namanya. Nah sama dengan kehidupan kita, masa ada orang yang masih hidupnya di dalam sebuah keinginan daging mata dosa, lalu lancar dalam perlombaan iman? Tidak mungkin. Karena itu tanggalkan. Karena tempat yang kita pijaki atau tempat perlombaan kita adalah kudus. Kita lihat, jadi mengapa harus ditanggalkan? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Mengapa kita harus menanggalkan itu? Kita sedang dalam perlombaan, tadi ya sudah dijelaskan. Ada beberapa poin yang saya bahas di sini secara cepat ya. Kenapa kita harus menanggalkan beban dan dosa itu? Tadi karena kita dalam perlombaan. Dan mengapa demikian? Mengapa harus menanggalkannya? Satu, itu akan menjadi penghalang dalam perjalanan rohani. Menjadi penghalang bagi kita. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat bagian ini catatan daripada Rasul Paulus ya, kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan begini, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini kata dia mengatakan menangkap, seolah-olah aku sudah menangkap. Maksudnya dia juga belum yakin kalau dia itu sudah menerima apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Karena dia masih dalam perlombaan. Paulus menganggap bahwa dia belum begitu yakin kalau dia sudah menerima panggilan itu. Karena dia masih dalam perlombaan. Tapi yang dilakukan Paulus adalah dia berusaha untuk melupakan apa yang di belakang. Kemudian berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi itu tadi. Jadi melupakan apa yang di belakang itu artinya menanggalkan segala beban dan dosa yang ada di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi aral rintangan. Tanggalkan. Indonesia sudah merdeka. Ya kan? Jangan lagi berpikir kita di dalam kondisi jajahan. Tanggalkan semua. Kita berusaha untuk berjalan dalam kehidupan yang baru, Indonesia yang baru, punya visi dan misi yang jelas ke depan, membangun bangsa ini dengan baik, dengan melupakan apa yang ada di belakang. Sama dengan kehidupan kita, hidup di dalam perlombaan dengan Tuhan yang baru. Kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Marilah kita untuk tidak lagi hidup di dalam beban dan dosa itu. Supaya kita berjalan, kita berlomba dengan baik ke depan. Arahkan pandangan kita ke depan. Supaya tidak menjadi penghalang bagi kita. Dosa dan beban tidak menjadi penghalang. Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya ingin memberikan perbandingan ya antara beban dosa tadi dengan beban yang dikatakan atau pencobaan yang dicatat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Jadi maksud begini, tidak sama ya antara beban dan dosa yang dicatat dalam Ibrani tadi itu berkaitan dengan sifat karakter buruk kita, bersifat dengan dosa dibandingkan dengan apa yang dicatat dalam Yakobus. Kalau Yakobus itu bentuk ujian, itu akan kita lewati, nggak bisa kita lepaskan. Tidak bisa kita tanggalkan karena itu memang menjadi ujian dalam kehidupan kita. Jadi yang ditanggalkan itu adalah sifat-sifat dosa, sifat-sifat yang
menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Bukan pencobaan ya, kalau pencobaan itu ujian iman. Kita harus berada di track itu. Kalau kita masih dibebani oleh sifat karakter buruk, sifat buruk, dosa, ditambah dengan cobaan tadi di depan, wah, kita tidak akan mampu, hancur kita hidupnya. Ya kan? Karena itu kita lepaskan yang hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Ketika kita melewati pencobaan itu tadi dalam Yakobus 1 ayat 2, percayalah Tuhan memberikan kita kekuatan dalam kita menghadapi semuanya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi tidak menjadi penghalang, yang kedua supaya kita tidak menjadi saksi buruk bagi orang lain. Kalau di dalam Ibrani tadi, coba kita kembali lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 tadi. Ya, di situ dijelaskan begini, kita disaksi dikelilingi oleh awan ya. Sebaiknya kita bacakan saja biar kita lebih jelas untuk melihat bagian ini. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya ada banyak orang yang melihat kita. Banyak orang yang melihat kita, menyaksikan kita. Kalau perilaku-perilaku yang beban tadi dan dosa itu tadi masih ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi saksi Kristus yang baik. Tidak akan menjadi saksi Kristus yang baik. Karena kita ini surat yang terbuka, disaksikan banyak orang. Seperti yang dicatat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-3. 2 Korintus 3 ayat yang ke-3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita ini surat Kristus. Surat artinya kita ini saksinya Tuhan bagi banyak orang. Bagaimana kita mau menyaksikan tentang Tuhan dengan perilaku kita yang tadi? Tidak mungkin, sangat kontras. Karena itu kita harus berusaha untuk melepaskan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tidak menjadi batu sandungan karena kita saksi Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita dapat mengikuti perlombaan dengan baik. Dapat mengikuti perlombaan dengan baik kalau kita melepaskan beban dan dosa kita. Perlombaan dengan baik. Perlombaan apa? Kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi perlombaan yang dimaksud adalah perlombaan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Itu penting, kita berada dalam arena pertandingan iman. Hari-hari ini kita sedang dalam arena pertandingan iman. Disinilah pembuktian iman kita. Iman kita murni, iman kita benar atau tidak. Kalau dalam Ibrani tadi dikatakan dengan tekun. Perlombaan dengan tekun. Kata tekun di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomone. Hupomone ya. Artinya dengan segala kesabaran. Jadi kata tekun itu artinya berlomba dengan sabar. Itu maksud tekun. Banyak kita kurang sabar ya dalam menghadapi hidup ini. Orang sabar disayang Tuhan. Amin. Amin. Orang sabar disayang Tuhan. Doa orang sabar. Kalau Alkitab doa orang benar ya besar kuasanya. Kalau saya mengatakan doa orang sabar, doanya dijabani Tuhan. Pasti Tuhan kasih, sabar aja. Sabar. Keburu lama Pak. Nantikan jawaban Tuhan itu terlalu lama gitu. Enggak ada yang lama. Segala sesuatu rencana Tuhan indah pada waktunya. Tergantung kita. Jangan terpengaruhi oleh hal-hal yang tadi. Kita sudah mau tiba nih di tempat tujuan. Ya kan? Sampai kita akan mengatakan apa?
dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini ungkapan kita nanti ya ketika kita berhasil. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah, apa tadi? Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ini tidak akan kita ungkapkan kalau kita gagal dalam perlombaan tadi. Karena itu dibalut dengan ketekunan dan kesabaran di dalam kita berlomba iman dan kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup ini. Maka saya percaya kita berlomba dengan tekun, berlomba dengan sabar, mahkota kemuliaan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu jaminan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar janji-janji belaka bohong, bukan. Tapi jaminan mahkota kekal menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu saya terus berdoa buat kita jemaat Tuhan di GKT supaya kita tekun di dalam berlomba. Tekun, sabar di dalam berlomba. Sabar, hari-hari ini sabar dalam berlomba iman. Kita akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah keluar sebagai pemenang, kita akan penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Karena itu apapun yang menjadi pergumulan kita, tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan terus berjalan menghadapi setiap kehidupan ini. Mari kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
katakan dengan sayap-Mu Tuhan. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat paha tinggi, ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Sekali lagi sama-sama katakan dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat paha tinggi, ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Yesusku, Yesusku Raja. Yesusku Raja, Yesusku Raja. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini. Kami terus dibangun iman rohani kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, percaya berjalan di tengah-tengah dunia ini, berlomba di dalam perlombaan iman kami Tuhan, sampai kami mencapai garis akhir kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Engkau turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat ibadah yang sudah berlangsung dengan baik pada kesempatan ini. Kami percaya Tuhan di dalam ibadah kami ini ada berkat Tuhan yang besar bagi kami semua. Karena itu Tuhan Yesus, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami mau mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah dan kemurahan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada kesempatan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 31 Agustus 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Kamis 2 September 2021, pesan singkat oleh Bapak Pendeta Daniel Hutahuruk. Minggu depan hari Minggu 5 September 2021, ibadah online kembali. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Pada ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus dan memberikan persembahan persepuluhan. Ibadah dilakukan pukul 10 pagi secara live streaming YouTube. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Tian untuk kelas kecil dan Kak Rosma untuk kelas besar. Ibadah kata dilakukan secara Zoom pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Saudara, Raja Daud bersaksi pada Mazmur 119 ayat 97 dan 98 bahwa ia senantiasa mencintai dan merenungkan Taurat Tuhan sepanjang hari dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ia mendapatkan hikmat yang melebihi dari para lawan-lawannya. Itulah sebabnya Raja Daud senantiasa diberi kemenangan oleh Tuhan. Mari kita juga melakukan seperti apa yang Raja Daud lakukan dan nantikan kemenangan Tuhan buat kita. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.